darul akhirata, dan kehidupan akhirat itu adalah layal hayawan, itulah hakikat kehidupan. Berarti ukurannya hakikat, ukurannya sejati itu hidup adalah hidup di akhirat, hidup sesudah mati. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa innad daral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta ngaji katresnan Radio El Victor di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan Allah di sela-sela kesibukan kita masing-masing atau di sela-sela istirahat kita masing-masing mungkin ya, masih berkesempatan dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi melalui Radio El Victor dalam rangka ngaji katresnan, ngaji cinta. Mudah-mudahan kita semuanya bagian dari hamba-hamba Allah yang mampu untuk memperoleh cinta Allah melalui cinta kepada sesama manusia. Amin, amin, amin ya Rabbal Mengukur kesejatian cinta suami istri. Jadi ukurannya itu apa? Ukurannya yang pertama, sesungguhnya zat yang sejati itu adalah Allah. Al-Haq itu Allah. Yang selain Allah itu semuanya makhluk. Ya, selain Allah itu makhluk, sehingga bisa dikatakan itu tidak sejati semuanya. Dunia ini tidak sejati. Nah, yang sejati itu adalah Allah. Maka ukuran cinta sejati seorang muslim, seorang suami istri itu adalah cinta antar suami istri yang didasari oleh hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, perintah dan larangan Allah yang ada di Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika seseorang itu membangun kehidupan rumah tangga, mencintai pasangannya, suami istri, istri suami itu, selama itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul, maka berarti itu membangun cinta dengan kesejatian, sesuai dengan ketentuan Allah. Termasuk apakah lalu kalau antar suami istri itu ada nafsu, nafsu itu lalu menjadikan cinta itu tidak sejati. Ya kan, memang ada lagu, karena di balik cinta pati ada nafsu birahi, yang membuat cinta tidak suci lagi kan gitu tuh. Katanya pakai Ciro Bayram gitu ya. Kalau saya malah punya analisis yang berbeda. Berbeda ya. Justru kita diperintah oleh Allah untuk menikah, dan Rasul mencontohkan menikah itu karena sesungguhnya antara laki perempuan itu ada nafsu. Ya, betul kan? Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan kelengkapan hidup manusia itu, laki-laki itu tertarik secara syahwat kepada perempuan. Perempuan tertarik secara syahwat kepada laki-laki. Nah, bagaimana ketertarikan syahwat, ketertarikan nafsu antar suami istri, antara laki perempuan ini tetap suci, maka kita mengikuti arahan, kita mengikuti nasihat Rasul, kita mengikuti petunjuk Al-Quran, apa supaya cinta nafsu antara laki perempuan itu tetap suci. Kita diperintah untuk menikah, gitu loh ya. Halo. Kalau nggak ada nafsu antar laki perempuan, sebaiknya jangan menikah. Itulah ya.
fokus saja kepada Allah, gitu loh ya. Ternyata akhirnya menikah itu juga dalam rangka untuk memperoleh ridho Allah. Nafsu antar suami istri ketika sudah dibingkai dalam sebuah perkawinan itu ridhonya Allah di situ. Bahkan bukan hanya ridho, Allah memberikan pahala. Lebih-lebih ya, Masya Allah memberikan pahala. Jadi tidak langsung kita vonis, wah kalau antara laki perempuan ada nafsu itu berarti itu mesti neraka itu. Tidak. Ya tadi itu maka kalau sudah suami istri itu adalah bagian daripada kesucian cinta, bagian daripada kesejatian cinta. Sehingga ketika seorang laki perempuan itu menyalurkan syahwatnya kepada suami istri tadi itu ada pahala. Itu sejati sebetulnya itu. Itu berarti apa? Membangun cinta dengan suami istri membangun surga dengan cinta yang sejati tadi itu. Jadi nafsu tidak otomatis kita klaim nggak ada hubungannya dengan Tuhan itulah ya. Iya. Makanya tadi itu adalah kesejatian, itu ukurannya adalah kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, rukun-rukun perkawinan itu kayak apa, ya syarat-syarat pernikahan itu kayak apa, jadi kan proses itu semuanya kan. Ketika rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, proses pernikahannya juga secara Islami, lalu hubungannya dengan penyaluran nafsu antar suami istri itu bagian daripada kesejatian cinta. Karena itu semua juga atas ridho Allah dan izin Allah. Makanya salah satu pidato Rasulullah itu apa? Ittaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu. Fa innakum, karena kamu semua itu akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu itu mempersunting wanita itu sebagai istrimu itu karena amanat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu itu dihalalkan untuk berhubungan suami istri juga karena dengan kalimat Allah. Gitu. Sejati itu sebetulnya itu. Yes. Jadi menyalurkan nafsu syahwat antar suami istri secara benar itu bagian daripada kesejatian cinta. Artinya apa? Atas ada ridho Allah di situ. Itu sunnah Rasul. Sehingga juga Allah menggambarkan memberikan gambaran secara umum petunjuk bagaimana suami istri memperlakukan pasangannya itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan dengan ma'ruf. Nah, perlakuan ma'ruf itu kan tadi itu ya perlakuan secara kemanusiaannya itu saling tolong menolongnya. Ma'ruf juga hubungannya dengan dibenarkan secara hukum. Itu apa? Terjadinya hubungan suami istri itu dibenarkan oleh Allah hukum. Maka perlakukan itu dari sisi kenafsuan, dari sisi kemanusiaannya laku itu. Paham ya? Satu sisi istri itu sebagai partner dalam kehidupan, pendamping dalam kehidupan. Satu sisi istri itu sebagai istri di tempat tidur. Satu sisi istri itu nanti menjadi ibu dari anak-anak kita. Loh gitu loh ya. Semuanya bil ma'ruf itu benar itu sudah. Yes. Kemudian tentang kesejatian hidup. Jadi kan ukurannya kan Allah, ukurannya adalah Al-Quran kan. Lalu di situ tentang kesejatian hidup, hakikat hidup itu kan bukan dunia. Hakikat hidup itu adalah akhirat. Hakikatnya itu ya. Hakikat hidup akhirat. Di surat Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah hidup yang main-main, sandiwara. Ya, semu dan penuh sandiwara. Wa innatal akhirata, dan kehidupan akhirat itu adalah yal hayawan, itulah hakikat kehidupan. Berarti ukurannya hakikat, ukurannya sejati itu hidup adalah hidup di akhirat, hidup sesudah mati. Berarti yang dimaksud kesejatian cinta suami istri itu adalah ketika cinta antara suami istri itu tidak hanya putus sampai di dunia, tapi bertemu nanti setelah mati, bertemu sampai di akhirat,
menjadi suami istri, itulah cinta sejati. Berarti kalau cintanya hanya sebatas di dunia, di akhirat nggak ketemu, berarti itu tidak cinta sejati. Cinta hanya semu, cinta hanya di dunia saja. Lah untuk bisa ke sana itu kayak apa? Ya tentu ada aturan-aturan tadi itu. Siapa yang harus kita nikahi? Syaratnya adalah cinta sejati itu harus sesama seagama. Iya kan gitu loh. Prosesnya yang harus terpenuhi dan semuanya syarat rukunnya itu semua ke sana. Jadi ukuran sejati itu adalah Allah, ukuran sejati adalah Al-Quran, ukuran sejati adalah akhirat. Maka ketika suami istri itu membangun cinta di dunia, lalu nanti sampai ke tingkatan di alam barzakh dan akhirat, itu dipertemukan oleh Allah. Itulah cinta sejati. Yai, ini sudah ada pertanyaan Yai. Ya, kita mulai ya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bati Tanglet Yai, bagaimana jika seorang wanita yang kemudian tidak kuat untuk mempertahankan keluarganya karena sang suami ada hal yang disembunyikan dan itu membuat suami tidak bertanggung jawab terhadap istri. Apakah ketika waktu istri mempertahankan kemudian karena keadaan ekonomi dan seterusnya akhirnya berpisah, cinta tadi itu bisa dikatakan tidak sejati atau bagaimana Yai? Mohon pengertiannya. Ya. Jadi gini, kapan saatnya kita ini berpisah dengan pasangan hidup di dunia itu, dan kapan semestinya harus dipertahankan. Kan gitu. Kita diperbolehkan untuk berpisah dengan pasangan itu apabila pernikahan itu jika dilanjutkan justru malah membahayakan secara hukum. Artinya membahayakan secara hukum itu suami istri itu sudah banyak melakukan pelanggaran hukum, sehingga ini kalau diteruskan justru malah bertentangan dengan hukum. Contoh, kalau suami sudah pernah menyatakan talak 3 kali, kan sudah nggak boleh itu. Nggak boleh dikumpulin lagi ya sudah nggak boleh kan itu. Atau nanti itu suami ini melakukan perselingkuhan, perzinaan dengan berbagai macam jenis wanita yang lain, sehingga dikhawatirkan nanti membahayakan dari sisi kesehatan, akan membawa penyakit kepada istrinya. Iya kan? Iya. Maka ketika itu ini bisa menjadi wajib bisa berpisah. Wajib malahnya. Ya, gitu. Apalagi lalu mungkin salah satu di antara pasangan itu murtad. Masya Allah. Ini kan bisa begitu. Sehingga perceraiannya karena itu. Nah, lalu yang berikutnya itu berkaitan dengan kemanusiaan. Artinya secara hukum itu masih bisa diterima apabila hanya menyangkut persoalan individu, hak dirinya sebagai manusia, termasuk seorang istri yang kemungkinan itu tidak diberi belanja oleh suaminya. Tapi istri ini kuat dan dia bisa hidup, mencari dan berikhtiar sendiri walaupun nggak dikasih belanja suami. Dia kuat, termasuk mungkin suaminya itu orangnya nggak jujur, tapi dia tetap kuat, sabar menahan itu. Selama ini tidak menyangkut persoalan halal haram, dia sabar, maka istri ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Sebagaimana kebalikannya, gitu lah. Sebagaimana kebalikannya kalau istrinya yang durhaka, berani pada suami, tapi kedurhakaan itu tidak sampai tingkatan itu persoalan halal haramnya, gitu ya. Hanya sebatas persoalan suami ini kuat apa enggak kuat punya istri seperti itu. Dia pertahankan dengan kondisi istri yang seperti itu, yang tidak berakhlak tadi kepada suaminya, ya, maka ia bisa saja tetap mendapatkan pahala dari Allah, dari kemampuan mempertahankan dan mensabarkan tadi itu atas kekurangan pasangannya tadi itu. Nah, tapi kalau akhirnya milih tidak kuat lalu bercerai,
mengajukan perceraian dengan alasan tadi itu, alasan moral, alasan kedzaliman tadi itu, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman berarti ketika itu dia tidak mampu mempertahankan cinta karena persoalannya teraniaya. Itu ya, teraniaya. Sehingga kalau sudah bercerai itu ya otomatis tidak akan ketemu nanti di kehidupan akhirat, dalam arti sebagai suami istri. Masya Allah. Jadi kan begitu. Nah, makanya nanti kapan-kapan kita bicara tentang prahara dan malapetaka dalam cinta, itu karena takdir atau karena kecerobohan. Prahara dan malapetaka cinta. Ya termasuk prahara rumah tangga tadi, karena persoalan gonjang ganjingnya ada perceraian itu karena faktor takdir atau karena faktor kecerobohan manusia. Suami itu yang ceroboh atau istrinya yang ceroboh, atau karena pilihannya dulu yang ceroboh, gitu ya kan. Jadi gitu. Maka apabila sudah terjadi perceraian, ya berarti tidak mampu untuk mempertahankan kesejahteraan cintanya itu. Tapi karena memang itu sifatnya perceraian itu sudah sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu tadi itu, ya intinya tidak dosa, cuman ya nanti tidak ketemu pasangan suami istri ini di akhirat gitu lah ya. Nah, di balik itu sehingga nanti ada pelajaran, tetap ada kesempatan untuk membangun cinta dengan laki-laki lain yang baik loh, gitu lah ya. Sehingga laki-laki yang baik itu tadi kemungkinan yang nanti akan menjadi pasangan di dunia ini sampai di akhirat nanti gitu lah ya. Masya Allah. Kan gitu. Masih ada kesempatan ya. Kesempatan itu tinggal pelajaran gitu. Selama ini akhirnya yang dirasakan dalam kehidupan rumah tangga itu seorang suami itu karena faktor apanya, seorang istri itu karena faktor apanya. Nah itu nanti perlu yang namanya kita bicara tentang sumber kebahagiaan cinta suami istri. Sumber kebahagiaan suami istri. Iya. Kekuatan cinta suami istri itu dari mana nanti itu. Baik. Itu ya. Ya, terima kasih Yai. Luar